Selamat pagi saudara semua. Bagaimana kabarnya? Baik. Well, welcome to the house. Senang sekali untuk berada bersama-sama di rumah Tuhan. Mungkin saudara bisa tengok kanan, tengok kiri, bilang welcome to the house. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja rumah sendiri. Ya, ada beberapa pengumuman yang saya mau bagikan sebelum kita mulai ibadah. Yang pertama, kita mau mengingatkan ada IFGF Conference untuk tanggal 2 dan 3 Agustus. Kita mengundang semua jemaat, kalau yang bisa hadir, bisa ikut conference. Ini akan menjadi tempat atau menjadi waktu yang sangat membangun buat saudara semua. Oke. Yang kedua, kita ada worship night tanggal 26 ini. Tadi saudara-saudara lihat trailernya, ya. Worship night adalah waktu di mana kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tidak ada agenda yang lain selain menyembah Dia dan meninggikan Dia saja. Dan tujuannya bukan sekedar nyanyi ya. Buat yang senang karaoke, wah ini kesempatan. Kayak itu bukan. Tujuannya kita menyembah Tuhan, meninggikan Dia, menikmati Dia di dalam hadiratnya. So, mark your calendar, 26 of this month. Ya, jam 7. Jam 7 ya kalau nggak salah, betul ya. Jam 7 kita akan lakukan itu. Oke, kita akan ayat mingguan kita hari ini adalah diambil dari 1 Korintus 1 ayat 27. Saya bacakan dulu buat saudara. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mari kita undang saudara semua bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Dari hitungan 3. 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak memandang kekuatan kami. Engkau tidak melihat kemampuan kami untuk mengkualifikasi kami menjadi umat-Mu untuk layak di hadapan-Mu. Sebaliknya, Engkau memilih yang lemah. Engkau memilih yang mungkin kurang, yaitu kami semua ini. Supaya Engkau bisa menunjukkan bahwa Engkau sanggup bekerja melalui kami-kami yang kurang, kami-kami yang lemah ini. Sehingga dunia tidak bisa menyangkali lagi kekuatan dan kuasa-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Bukan kami, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan, tanamkan terus firman-Mu di dalam hati kami. Ingatkan kami terus kebenaran-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mau mendedikasikan waktu ini di dalam Engkau. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan di tempat ini. Sebagaimana kami menyembah, memuji Engkau dan belajar dari firman-Mu, bekerjalah Tuhan. Mari Roh Kudus hadirlah di tengah-tengah kami. Kami minta, kami undang Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan Amin. Shalom Church, ready to praise and worship Jesus this morning? Come on. Yes, Jesus. Hanya Engkau yang disembah Tuhan di tempat ini, tiada yang lain Tuhan. Mari kita belajar lagu ini. Mari kita katakan. Bersamamu hatiku tenang, aman dalam-Mu, yes God.
bersujud di kakimu, mulutku hanya memujimu Tuhan, menyembahmu, penuhiku dengan kasih-Mu. Oh, kamu serukan namanya. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru, serukan namanya. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, Engkau terindah kemuliaan, namamu diagungkan, Yesus segalanya. Kami bersujud Tuhan, katakan bersujud di kakimu, mulutku menyembahmu dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Tak ada, hanya padamu jiwaku berseru, serukan namanya. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekatmu. Angkat tanganku, jiwaku berseru Yesus, 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 terindah bagiku. Oh, mari katakan kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Kau terbaik, Kau termulia. Come on church, katakan Dia baik. Oh, kami menyembah-Mu karena pribadi-Mu, memuji-Mu seumur hidup kami. Oh Yesus, Yesus, kami bersujud, katakan bersujud di kaki-Mu, menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Come on church, siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru Yesus, 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 terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Oh, sungguh indah Tuhan. Jiwaku berseru, serukan namanya, come on. Yesus, terindah bagiku. Yesus, 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 Yesus. Oh, thank you. Ajar kami selalu Tuhan berdiam di dekat-Mu Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Come on church, sing it. Ajarku berdiam, yes God, dekat di hati-Mu. Thank you Jesus. Di saat ku berpaling, temukan cinta, oh yang terbaik
aku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, mari kita sorakan. Come on church. Oh, ku dambahani. Tiada yang lain Tuhan. Oh, inilah rinduku. Hidupku Hanyalah untukmu. Thank you Jesus. segenap hatiku kagum akan kebaikanmu Yesus, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku Tuhan hidupku. Hanyalah untukmu. Come on church, just sing. Segenap hatiku Nafasku, menceritakan kasih-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat. Oh, ini iman kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Dia. Thank you Jesus, thank you, thank you, thank you. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersamamu, berdiam di dekatmu, lebih dekat denganmu. Itu kerinduan kami Tuhan. Karena hanya bersamamu Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Oh thank you Jesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Yes. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Come on, church. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. Oh, you are Jesus. You're all I've ever needed. You're all I want. I know you are near. I know that you are near. Jesus. Sama-sama kita katakan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all
to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will at the sound of your name. I sing for joy at the work of God forever. I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Thank you, Jesus. Bow down, we worship you. At the sound of your name, I sing for joy, God the world and the forever I love you, forever I'll stand. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. It's yours, yes, we worship you in you. We worship Jesus in this place, in you. We worship Jesus, Engkau yang terbaik Tuhan. Mari menyembah Dia, Yesus yang hidup, Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan selamanya. Tak ada yang tak menyembahmu, Yesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Haleluya. Firman-Mu berkata, apakah aku manusia sehingga aku berkata-kata dan tidak akan menepatinya, sehingga aku berjanji dan tidak menggenapinya. Ketahuilah bahwa aku adalah Allah dan aku, firman-Ku yang kutabur, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Ia akan mengerjakan apa yang kuhendaki melalui perkataanku.
Really God, there's nothing compares to the promise that we have in you, in Christ Jesus. What a promise. What a promise that we have in Jesus. Semua janji adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus. All God's promises is yes and amen in Christ Jesus. What a promise we have. When we have you, we have everything. Ketika kami memiliki Engkau, sebenarnya kami memiliki semua yang kami butuhkan. Thank you Jesus. Thank you God. Engkau mengajarkan kami juga Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami mau menyatukan hati kami saat ini, berdoa untuk jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk saudari kami yang barusan melahirkan dan sekarang mengalami pendarahan, dirawat dalam keadaan sakit dan dalam keadaan pemulihan dari persalinan. Tuhan, aku berdoa untuk saudari kami ini supaya Engkau terus menguatkan dia, membantu dia, menyembuhkan dia Tuhan. Kami juga berdoa untuk bayinya yang sekarang dirawat di NICU. Tuhan, kami berdoa untuk bayi ini terus bertumbuh sehat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa ada rencana-Mu, ada tangan-Mu yang bekerja melalui anak ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan bekerja dengan luar biasa melalui hidup mereka. Tuhan, aku berdoa untuk itu. Kami sebagai satu jemaat berdoa untuk mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami Aldo yang kena demam berdarah Tuhan. Kami berdoa untuk ada proses pemulihan yang cepat Tuhan. Biarlah trombositnya boleh naik dengan segera Tuhan. Tuhan, dia boleh melewati masa kritisnya dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau, dan ada rasa aman di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk itu semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus buat pekerja-pekerja di gereja ini Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang memiliki perusahaan atau mau mulai berusaha atau mau membangun perusahaan. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh ada pekerjaan-Mu, ada satu visi yang daripada Engkau, ada satu hikmat yang daripada Engkau. Bagaimana mereka boleh memulai, bagaimana mereka boleh melakukannya, bagaimana mereka boleh melanjutkannya, dan bagaimana mereka menggenapi Tuhan apa rencana-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap pekerja-pekerja di jemaat ini Tuhan, di gereja ini Tuhan, mereka menjadi terang dan garam sewaktu mereka bekerja Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menunjukkan kualitas yang namanya excellent. What it means to be excellent in their works, oh God. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh-Mu seperti Engkau katakan Tuhan. Engkau yang memampukan jemaat-Mu untuk menjadi contoh, menjadi terang dan garam. Aku berdoa sungguh-sungguh untuk mereka semua Tuhan. Juga berdoa khusus untuk pelajar-pelajar. Untuk mereka tidak membuang-buang waktu, tapi sungguh-sungguh belajar dengan baik Tuhan. Memakai kesempatan yang ada untuk menjadi terang itu. Memakai kesempatan yang ada untuk memberitakan kabar keselamatan. Memakai kesempatan yang ada menyebarkan keharuman kasih Kristus kepada setiap orang. Pakailah gereja-Mu Tuhan. Pakailah kami semua. Aku mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan kami serahkan semua doa kami di dalam satu nama saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua orang percaya katakan amin, 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 amin. Sebelum saudara duduk, mungkin give high five tuh buat 5 orang. Minimal 5 orang. Kalau belum kenalkan nama saudara. Haleluya, haleluya. Wow. Wow, sekali lagi welcome to the house church. Selamat hari Minggu, senang sekali ketemu dengan saudara semua. Dan hari ini firman Tuhan dilayani oleh Pastor Yohanes Kusika. Nah, aku sedikit mesti kasih tahu ini. Kita ini sedang masih confused. Nama saya Yohanes Penas, dia Yohanes Kusika. Jadi kalau orang bilang Pastor Yo, yang mana Pastor Yo? Kayak gitu, semua orang bingung. Saya dipanggil Kopen, dia dipanggil Koanes kayak gitu. Jadi yang mana ini? Kopenas, Koanes, yang mana yang betul? Jadi kita bikin kesepakatan. Kalau panggil Ko, dia Koanes, saya Kopen. Oke? Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau pastor, saya bilang dia pastorku. Nanti kita akan mentabiskan satu saudara kita juga, Pastor Mu, Faiko Mamula.
Namanya mau mulai jadi ini pastorku, pastormu. Dan saya apa? Pastor apa di pastor kita? Nah, jadi pastorku, pastor Faiko dan saya pastor Yo. Oke, kayak gitu gampangnya kalau mau memanggil. Well, sekedar introduction aja. Sekali lagi senang sekali lihat wajah-wajah saudara yang ceria. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Mari kita sambut Pastor Gusika. Thank you. Thank you Pastor Yo. Ya, shalom semuanya. Dan boleh panggil Pastor Ku, boleh panggil Suhu Ku. Panggil apa aja lah ya. Asal jangan panggil Om. Oke, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, minggu lalu kita belajar tentang baik saja belum cukup, tetapi baik juga harus konsisten. Ya, baik harus konsisten. Dan semoga semua masih ingat tentang apa yang saya bagikan minggu lalu. Jadi sebelum saya mulai masuk dengan apa yang mau saya bagikan di minggu ini, saya mau kasih dua hal tentang apa yang akan terjadi minggu depan. Yaitu minggu depan kita ada penyerahan anak. Jadi bagi mereka yang mau melakukan dedikasi bisa kontak mungkin ke Saudara Andri atau Pastor Faiko, lalu kemudian nanti akan diatur. Lalu kita juga ada baptisan minggu depan sore. Ya, sore akan ada baptisan, jadi tolong Anda kalau ada yang mau dibaptis bisa segera kontak biar kita bisa segera bersama-sama bisa dicelup. Dibaptiskan. Emang teh dicelup. Oke, yuk. So hari ini saya mau share sesuatu yang mungkin menjadi lanjutan dari apa yang saya share minggu lalu, yaitu konsisten saja tidak baik jika tidak ada pertumbuhan. So senggol kiri kanannya kasih tahu, nih ngomongin lu nih. Gak ada yang mau nyenggol, oke gak apa-apa. Gak ada yang mau menyinggung teman sebelah dan kiri kanannya, oke? So saya mau baca satu bagian dari firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat yang kedua bilang begini, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia bukan saja anak kesayangan, bukan saja masih muda, tetapi dia juga tukang ngadu. Karena dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar dari saudara-saudaranya dan dia menyampaikannya kepada ayahnya. Ayat yang selanjutnya yang saya mau baca adalah kata Israel kepada Yusuf. Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dari sini tidak ada sesuatu pun yang kelihatan aneh, karena ya perintah seorang ayah kepada anaknya, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, ke sana kemari di padang. Artinya dia mungkin bingung, dia nggak tahu tempatnya di mana, atau dia nggak tahu saudara-saudaranya di mana. Dia nggak tahu posisinya gimana, tetapi dia pergi ke sana kemari, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Dan laki-laki ini tidak diceritakan sudah itu. Jadi hanya seorang orang lewat, passers by, yang kemudian dia ketemu lalu kasih tahu dia bahwa saya tadi lihat, dan orang-orang itu sekarang ada di tempat ini. Dan dia pergi menghampiri saudara-saudaranya. Dari sini ada satu kesimpulan yang saya ambil, bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat muda, belum punya pengalaman, belum punya sedikit pun pengetahuan tentang apa yang terjadi dalam keluarganya. So keluarganya punya bisnis, mengembalakan domba, dia nggak punya. Dia nggak ngerti apapun tentang itu. Itu sebabnya dibilang di ayat yang kedua tadi, dia masih muda. Jadi masih muda, umurnya 17 tahun. Dan kemudian dia nggak ngerti, masih hijau, masih newbie. Tapi seringkali dalam kehidupan kita,
dalam kehidupan kita. Seringkali dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi, dalam perkembangan kehidupan kita, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dapat, apapun yang apapun pengalaman yang kita dapatkan ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita sampai di satu musim, seringkali kita ngerasa bahwa saya nggak tahu apa-apa tentang ini. Dan saya perlu belajar lagi, saya nggak tahu apa-apa tentang ini, saya perlu belajar lagi. Saya perlu belajar lagi. Dan seringkali dalam peristiwa-peristiwa itu kita menemukan banyak sekali hal-hal yang gak enak. Right? Kita menemukan hal-hal yang menurut kita adalah sebuah ketidakberuntungan. Sebuah mungkin, sorry to say, kesialan. Atau bahasa Jermannya suwe. Wah, kok sampai harus begini melewati segala sesuatu yang kayaknya kok susah banget sih. Ada apa sih? Kok bisa kayak begini banget? Lalu nanti ketika kita sudah nyampe di satu titik baru kita ngerasa kayak, oh ternyata dulu saya ngelewatin itu untuk ini. Dulu saya ngelewatin itu untuk ini. Tapi kita semua nggak pernah menyadari ketika kita sedang melewatinya. Ya beberapa minggu ini saya dengan istri saya kita menyadari bahwa dulu kita pernah ada di satu gereja, lalu kemudian melayani di panggung, kita bikin production, kita pernah ada di media, ngerti segala sesuatu yang terjadi di balik kamera itu, kita ngerti gimana lighting itu penting dan lain-lain. Dan kemudian beberapa minggu ini kita ngerasa bahwa dulu waktu kita ngelewatin itu semua, kita ngerasa kayak ini gak ada hubungannya dengan pelayanan, gak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi, dengan apa yang akan terjadi nanti. Dan waktu itu malah justru kita melewati dengan bersungut-sungut, karena kita ngerasa bahwa kok hidup kayak begini-begini aja. Tapi sekarang kita baru ngelihat bahwa ternyata everything come in peace, semua datang dan kemudian melengkapi segala sesuatu, it's like a puzzle. Lalu kemudian kita baru mengerti bahwa dulu kita lewatin itu semua, ternyata buat ini. Dulu kita lewatin semua hal-hal yang menurut kita susah, menurut kita kurang beruntung, yang menurut kita tadinya kita ada di kondisi yang tidak baik. Ternyata ini maksudnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bawa kita semua ke sebuah cerita Yusuf, seorang pemimpi yang dibuang, right? Ini adalah anak yang disayang sama papihnya. Ya saya nggak masukin itu ke bacaan dan kemudian Bapak Ibu Saudara bisa baca. Saya berharap kita semua bisa baca itu di rumah. Dan kemudian mungkin kalau belum pernah baca bisa baca. Yang kalau Bapak Ibu Saudara di sini sudah cukup lama jadi orang Kristen harusnya sudah tahu cerita itu. Orang ini adalah orang yang ada di sebuah kondisi dan situasi yang sama sekali tidak menyenangkan. Dia hidup disayang sama keluarganya, diberikan banyak privilege, dia gak ngerti apa-apa, buat dia segala sesuatu itu datang aja gitu. Dia gak ngerti bahwa kehidupan dia yang spesial itu datang dari pengorbanan banyak orang. Kakak-kakaknya harus bekerja, ada banyak orang-orang yang harus bekerja untuk dia. Tetapi dia menikmati semuanya itu, sampai satu titik ketika peristiwa dia dikirim untuk lihat kakak-kakaknya dari jauh, kakak-kakaknya udah bilang bahwa nih datang nih si tukang mimpi itu. Kita bunuh aja. Lalu ada satu orang kakaknya yang namanya Ruben, anak pertama. Lalu dia bilang, jangan kita bunuh, kita buang aja. Karena itu kalau saya ketemu anak kecil namanya Ruben, it's good. Kamu pasti anak pertama. Oh enggak, anak terakhir. Papi kamu kurang baca Alkitab. Ya, kalau anaknya Ruben anak terakhir kurang baca Alkitab. Kalau anak terakhir harusnya namanya Benyamin, right? Tapi bagus. Karena dia menyelamatkan hidup satu bangsa. Karena Ruben, Yusuf bisa hidup, lalu kemudian dibuang di dalam sumur. Lalu kemudian mereka berjalan. Saudara-saudara ini berjalan lalu melihat ada satu gerombolan orang-orang Midian yang sedang orang-orang yang berdagang. Mereka ngelihat, ada satu orang dari saudara-saudaranya yang otak bisnisnya jalan banget. Namanya Yehuda.
Dan dia bilang, daripada kita buang, lebih baik kita jual. Lalu duitnya kita bagi-bagi. Lalu kemudian itu yang terjadi. Dia diambil, lalu kemudian dijual dan kepada pembeli budak dan dibawa ke Mesir, lalu dia hidup di Mesir. Orang yang ambil dia namanya Yehuda. Dan Ruben dan Yehuda dipakai Tuhan untuk bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Kalau nggak pernah dijual, kan nggak pernah menyelamatkan sebuah bangsa. Akhirnya singkat cerita dia sampai di Mesir. Yuk kita sama-sama berpikir, sama-sama membayangkan kalau kita ada di tempatnya Yusuf. Saya nggak tahu apa-apa loh. Saya nggak ngerti apa-apa salah saya, kenapa saya harus dijual, kenapa saya harus dibuang, kenapa mereka harus bunuh saya. Apa salahnya? Emang salah lahir dari seorang ibu yang memang lebih dikasihi oleh Yakub? Emang salah? Kan bukan salah dia. Emang salah lahir di kondisi ketika Yakub sudah tua dan dia mengasihi anak ini lebih daripada yang lain? Emang salah? Enggak salah. Emang bukan bagiannya orang lain untuk mempersalahkan. Tetapi ternyata iri hati itu memang ada dan kemudian Yusuf harus mengalami itu semua. Pertanyaan saya gini, kalau kamu jadi Yusuf, kamu bakal ngapain? Posting di Instagram kan pertama kali ya, begitu dijeblosin masuk langsung selfie. Apa-apaan nih? Ya, kalau yang lebih optimis ketika itu langsung selfie lalu dia life give you a lemon. So I make a lemon juice gitu. Ya. Apapun respon kita, saya pengen bawa kita semua dalam kehidupannya Yusuf. Seringkali yang menjadi kunci dari sebuah pertumbuhan, hari ini saya mau bicara tentang pertumbuhan, adalah ketika kita mengerti ini adalah fragmen kecil dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Because small is big. Right? Do not question what is God's part in your process. Tuhan, kenapa sih? Tuhan, kok gini sih? Tuhan, kok saya harus ngalamin ini sih? Tuhan, kenapa? Why and why and why and why? Don't ask why. Question your own understanding of hearing God. Saya percaya sekali waktu dia dibuang, dia kecewa. Kita gak pernah tahu cerita sesungguhnya kayak apa. Dan kita gak bisa bikin drama yang... Film apapun ada filmnya. The Dreamer. Joseph the Dreamer. Oh zaman dulu banget. Terus kemarin saya lihat itu ada versi barunya. Tapi dari sisi manapun kita lihat, kita gak akan pernah bisa tahu yang sesungguhnya terjadi kayak apa. Dan dia pasti kecewa. Sama seperti kita ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akan kecewa. Dan kita bertanya, why? The big question is why. But, saya pengen kasih tahu, harusnya yang kita tanya, the big question should be, what? What should I do from this? Dulu ada satu orang hamba Tuhan, Robbie Sonderegger, dia bilang, harusnya kita semua berjalan dengan semua, karena dia punya anak banyak, laki-laki. Terus ya kalau ada laki-laki beberapa orang, maka life is never flat gitu ya di rumah. Terus dia pengen bikin kaos yang tulisannya, so what are you going to do about it? Swagadai. So what are you going to do about it? Karena setiap kali yang harus dia jawab adalah sebuah pertanyaan itu. Ketika satu anak dan satu anak lain berantem, terus dia harus dipanggil ke situ dan dia harus melakukan sesuatu. Sebetulnya yang harus dia lakukan, anaknya pengennya dia menangin salah seorang. Tetapi yang dia jawab adalah, so what are you going to do about it? Sebab untuk beri solusi dengan instan, gampang buat Tuhan. Tapi kalau Tuhan tanya sama kita, so what are you going to do about it? Maka kita punya kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Jadi jangan tanya kenapa, tanya sama Tuhan, so what are
we going to do about this? Apa yang Tuhan mau kalau saya ada di sini? Kalau kita kecebur sumur, kita tanya diri kita, so what am I supposed to do with this? Kalau kita dijual, kita tanya sama diri kita, so what am I going to do with this? Seringkali Tuhan memakai peristiwa. Tuhan akan pakai orang, Tuhan akan pakai hamba Tuhan akan pakai teman, Tuhan akan pakai orang tua. Tetapi seringkali Tuhan memakai peristiwa untuk mendewasakan seseorang. Dan peristiwanya seringkali tidak menyenangkan. Karena hidup itu gak cuma selalu soal panen, tetapi hidup juga ada soal menabur, ada soal membajak tanah, ada soal menanam, dan soal menghalau semua hama yang datang, semua gangguan yang datang, dan menjaga segala sesuatu, baru kemudian panen. Hidup happens, our life happens in seasons. Ada bagian-bagian di mana ya orang di luar sana boleh bilang hidup kadang di bawah, kadang di atlas, gitu kan? Hidup kadang di Ang-Mo-Kio, kadang di atlas ya. Ya, orang di luar sana boleh bilang segala macam, tetapi yang saya ngerti adalah hidup kita sebagai orang percaya adalah kita hidup di musim. Sebab berkali-kali Alkitab menyamakan kehidupan kita dengan musim. Kamu perlu untuk bisa membaca angin dan lain-lain sehingga bisa memperkirakan musim. Karena hidup kita terjadi dalam musim. Ada musimnya di mana kita harus mengerjakan dulu tanahnya. Gak ada orang yang ngerjain tanahnya yang tanya ini nanti panennya berapa kilo. Gak ada. Kerjain aja dulu tanahnya. Gak ada orang yang lagi ngerjain tanah lalu tanya nanti kira-kira bisa buat beli apa ya. Kita belum lihat, kerjain aja dulu tanahnya. Dan gak ada orang yang ketika sudah bertumbuh, lalu sudah baik, buahnya mulai kelihatan, lalu gangguan mulai datang. Hama mulai datang. Ada belalang pelahap, belalang penghancur. What are you going to do about it? Kamu mau apa? Dan kamu gak bisa selalu bilang, Tuhan kenapa kirim belalang pelahap? Yusuf juga sama kondisinya. Dia waktu dijeblosin, dijual, tinggal di rumah orang, dia juga tahu rasanya. Aku bisa relate sedikit karena when I was very young, umur 7 tahun saya ditaruh di rumah kakaknya, papi. Karena I'm the eldest of all the siblings. Adik saya 4, saya paling tua, saya paling anak paling pertama. Mereka takut yang pertama ini mempengaruhi yang kecil karena yang ini baiknya luar biasa. Jadi yang ini tolong ada orang yang mampu untuk menjaga dia gitu kan. Jadi saya dioper setiap malam. Setiap malam saya harus berpikir dalam kepala saya untuk bisa menenangkan diri saya sendiri, untuk saya bisa tidur. Karena saya berpikir, what happened to me? Why? Saya nggak pernah berpikir waktu itu, oh ini akan kasih saya keuntungan di masa yang akan datang. No, saya berpikir setiap malam bagaimana caranya bisa tidur dan tidur dengan kondisi yang baik dan bangun dengan waras. Karena saya perlu tahu bahwa orang tua saya tetap menyayangi saya walaupun dia melakukan ini. Sehingga saya perlu untuk berpikir, kayak di rumah anget. Kayak yang bertiga itu mereka waktu itu baru berdua, kayak yang berdua itu lagi pada ngobrol. Kayak mereka lagi main. I can relate a little bit. I'm okay though. Nggak perlu pergi ke psikolog, nggak usah. Hubungan saya dengan papi saya sudah sangat baik. Kita sudah reconcile everything. Tapi seringkali Tuhan memakai peristiwa dan peristiwanya seringkali tidak menyenangkan. Kejadian 39 ayat yang ke-6 saya mau baca. Ini adalah sebuah mungkin saya bilang adalah sebuah titik balik ketika kita baca cerita itu, lalu kemudian kita nyampe di sini, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya.
Gimana caranya dari orang yang gak ngerti apa-apa, gak pernah ngapa-ngapain, lalu tiba-tiba kerja di satu rumah dan dia bisa handle segala sesuatu. Gak pernah ada cerita bahwa Yusuf itu pergi ke ITB, ke UI, belajar manajemen, supply chain and everything. Enggak pernah ada ceritanya di Alkitab bahwa dia pergi ke satu tempat, lalu kemudian dia belajar. Enggak pernah ada. Yang ada adalah dia tinggal di rumah Potifar, lalu kemudian dengan setia ia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada dia. Dan sampai akhirnya dia bisa melakukan ini semua. What had happened? Kapan belajarnya, kapan titik baliknya? Sejak kapan dia jadi begitu dewasa? 3 tahun kita ada di Singapura, kita ketemu dengan banyak sekali anak-anak muda, anak-anak yang baru kuliah. Saya menyarankan buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang pengen dididik, kirimlah ke Singapura. Ya, karena dekat dari Indonesia, nggak usah jauh-jauh, tetapi biarkan mereka semua naik bus, jalan kaki, panas-panasan, sehingga mereka semua bisa mengerti bahwa kehidupan itu tidak segampang itu. Pertama kali saya nyampe, waduh ini anak siapa sih? Pertama kali saya nyampe ke Singapura, ada satu pasti anak pendeta. Kalau nggak mungkin pendetanya diem aja. Luar biasa. Coba ya, tolong Asher, jangan bikin anak-anak masuk ke sini. Mereka ada nursery. Anyway, waktu pertama kali saya ketemu dengan satu orang, saya punya percakapan begini dengan satu orang anak. Saya bawa mereka pergi, kok boleh gak temenin, kita pengen lihat yang namanya Haji Lane. Let's go. Dari satu tempat, kita pergi jalan kaki, berhenti di sebuah train station yang sebetulnya dari situ ke Haji Lane gak nyampe 1 kilometer. Dari Bugis ke Haji Lane itu gak nyampe 1 kilometer, itu cuma jalan kaki ke belakang doang. Jalan, lalu kemudian mereka mulai bertanya, ini masih jauh kok. Dan saya mulai berpikir, kok banyak banget dongkinya. Kayak dongki yang di Shrek. Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Belum. Masih jauh, lumayan. Ya masih 10 kilometer lagi. Jalan lagi, panas banget kok gak bisa naik bus. Terus saya tanya, emang kamu terakhir kali jalan kaki berapa jauh? Kok saya sejauh-jauhnya saya jalan kaki itu dari ruang makan sampai garasi. Makanya kirim ke Singapura, biar kita siksa. Oke. Tapi segala sesuatu yang sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita, we are all given 24 hours to respond. The key word is to respond to what life has given us. And decides to grow from it. Bertumbuh dari hal itu. Karena Tuhan gak selalu kirim jawaban doa. Dan dia kirim jawaban doa lewat kecebur ke sumur. Dia kirim jawaban doa kita lewat dijual ke orang Mesir. Dan nyampe di satu tempat yang asing. Seperti saya dan keluarga saya hari ini. Nyampe di tempat yang asing. Doa kita dari dulu adalah pulang ke Bandung. Makan sambal. Kembali ke tempat di mana cuaca itu kita mengerti. Ketika udara itu baik. Sekarang di sini lagi baik. Suhunya lagi kayak Bandung. Tetapi Tuhan seringkali memberikan kita sebuah peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan. Dan saya pengen bawa kita semua untuk, so what are you going to do about it? Respon. Sebab respon kita akan menentukan apa yang akan terjadi sesudah itu. Yuk coba kita pikir sama-sama. Kalau Yusuf hari itu berpikir bahwa sebaiknya kita lari. Saya mau lari aja. Keluar dari sumur nih gampang nih. Kita coba cari cara. Nanti waktu pasti keluarin dari sumur, saya akan berontak, kemudian akan lari. Gimana pun caranya. Mungkin hari itu dia mati. Karena saudara-saudaranya badannya lebih besar dari dia, lebih tua umurnya, dan terlatih ada di padang, mengembalakan domba.
Sama seperti Daud yang kemudian menghalau binatang buas. Kalau dia hari itu berontak, mungkin dia mati. Dan kita nggak akan pernah ada cerita Yusuf. Dan bangsa yang besar itu akan mati. Tidak akan pernah dapat ketika kelaparan 7 tahun. Responnya tuh kecil lagi. As a small thing. Hal sepele yang dilakukan. Tapi decide the whole pictures of a nation. Bayangin. So in the season of small progress, kita selalu kadang-kadang ngerasa bahwa di musim ini kok segala sesuatu kayak berjalan in slow motions, in a small progress, kayak saya udah berjuang ini, berjuang itu, pastor saya udah bikin ini, bikin itu, tapi kelihatannya kayak nggak ada kemajuan. Keep going, keep going. Jangan protes, jangan ngomel. Dan jangan bertanya kenapa, tetapi coba lakukan apa yang saya bisa lakukan. Dan tanya sama Tuhan. Masalahnya seringkali bukan tentang kenapa, adalah tentang kenapa kuping kamu gak pernah dengar waktu Tuhan bicara. Karena kamu seringkali gak lari ke Tuhan, kamu lari ke TikTok, Instagram, Reels-nya orang lain, yang sekarang banyak Reels-nya pendeta-pendeta yang bahkan bukan pendeta, tapi menampakkan dirinya pendeta yang nggak tahu siapa yang tahbisin, siapa yang pegang, nggak jelas organisasinya dari mana. But you listen to them. Padahal kita punya Alkitab yang jelas-jelas kita bisa langsung ambil Alkitab kita buka lalu kita tanya sama Tuhan. Kenapa kita harus dengerin dari Reels? Walaupun ini nanti dipotong lalu dijadiin jadi Reels, jangan didengerin. Yeah. Even so, saya selalu bilang sama semua orang semua anak-anak muda yang saya temuin, itu bukan satu legitimasi untuk kamu dengerin Reels. Sebab firman Tuhan gak bisa datang dari 1 menit Reels lalu datang dalam kehidupan kamu. No! Kamu harusnya baca dari firman kamu sendiri, lalu kemudian kamu ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kamu. Jangan percaya Reelsnya orang lain. Itu Reels disampaikan di tanggal berapa, untuk siapa, dalam konteks apa. Ini adalah apa yang saya mau sampaikan di sini, di Bali, tanggal segini. 2 tahun lagi udah gak relevan. 2 minggu lagi belum tentu masih relevan. Terus kamu dengerin Reels yang gak tahu tahunnya berapa. Ada orang yang nyampe ke saya terus cerita, oh saya dengerin ini luar biasa. Begitu saya lihat Billy Graham, oh my God. Like, you wasn't even born yet. Dengerin Billy Graham, apa yang dia ngomong aja nggak ada yang connect sama kamu satupun. Dia hidup di zaman yang totally different. Jangan banyak nanya kenapa. Kita seringkali nggak perlu tahu kita jalan ke depan kenapa. Yang kita perlu tahu adalah kalau kita jalan ke depan, Tuhan berjalan sama-sama kita. Yang perlu kita pastikan adalah waktu kita berjalan, Tuhan bersama-sama dengan kita. So, latih kita punya kuping dan kita punya dengkul. Bukan kita punya mulut. Kenapa dan kenapa dan kenapa dan kenapa. Ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, ketemu pendeta ini, ketemu pendeta itu. Lu ketemu pendeta ratusan kali juga hasilnya akan sama. Tuhannya kan sama. Cuma bakal beda aja jawaban-jawabannya. Akan ada yang sangat-sangat pampered. Oh iya emang kamu semangat aja. Ada tipe pendeta yang kayak yang di depan ini. Yang man up. Jalanin, ini belum apa-apa, jalanin dong. Akan ketemu yang tipenya moderate, yang bantu kamu, apa yang bisa saya tolong dari ini. Apapun, siapapun yang kamu ketemui, ujung-ujungnya adalah you have to find God by yourself. Gak bisa tanya orang. Hidupnya Yusuf hanya untuk Yusuf, gak relate sama sekali, gak relevan sama sekali untuk semua saudara-saudaranya. In the season of small progress, please, don't do bad choices. Jangan bikin keputusan-keputusan yang salah. So, stick. Kita punya waktu untuk selalu ketemu dengan Tuhan. Ada satu bagian di dalam tubuh kita, the smallest organ. Bisa kelihatan? Namanya
pineal gland. It's a tiny endocrine gland located in the brain. Persis di tengah-tengah antara otak kiri dan otak kanan. Cuman sebesar biji beras. Kecil banget. The smallest organ. Kalau itu dihilangin, kita semua akan nggak bisa tidur. Dan tidak bisa membedakan kapan kita perlu istirahat atau enggak. Dan ini yang terganggu, gland ini yang terganggu atau saluran ini yang terganggu ketika kita jet lag. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu kemudian kita mulai ngerasa kayak enak banget ya, anxiety and everything. Ini yang keganggu. Oke, this is the tiniest organ. Kalau dihilangin, dalam waktu singkat, kita akan sakit, dan sakit luar biasa, dan bisa critical. Khotbah saya hari ini saya kasih judul Significant Small. Seringkali dalam bagian-bagian kehidupan kita ada hal-hal kecil yang Tuhan berikan, yang kurang menyenangkan, tetapi significant. Istri saya tanya waktu dia bikinin ini, dia tanya, mau kasih gambar apa? Saya bilang peniti. Why? Kamu kalau lagi butuh peniti, harganya tuh murahnya luar biasa. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Harganya murah banget. Tapi fungsinya luar biasa. Kalau kamu nggak butuh. Tapi kalau kamu lagi butuh, berapapun harganya mau kamu beli, tapi nggak ada. Right? Significant small. It's significant, but it's small. It's a small thing. Sepele. Tapi significant. Every little detail matters. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesandung, ban kempes, apapun yang terjadi, every little detail matters. Apapun yang terjadi, nggak usah pikirin yang besar-besar. Bahkan sering kali dalam kehidupan kita berpikir, oh dia sih pengalamannya gini, dia sih pengalamannya gini. Saya nggak punya pengalaman, kata siapa? Every little detail matters. Sebab Tuhan sedang merajut dan dia sedang melakukan pekerjaannya dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia sedang melakukannya. Jadi semua yang dia buat dalam kehidupan kita, baik buruk, every little detail matters. Mau itu baik, mau itu buruk, semuanya dia sedang rangkai. Dan jangan berhenti, jangan bikin dia berhenti karena dia sedang bekerja. Percaya aja bahwa dia punya panggilan, percaya bahwa dia punya intervention, divine intervention. Bahwa Tuhan pasti akan ikut campur tangan ketika segala sesuatunya di luar dari kehendak dia. Tuhan gak perlu kita ikut campur tangan. Kita perlu Tuhan campur tangan. Don't interfere. Let God intervene your life. Right? Biar Tuhan yang ikut campur. Siapa kita? Ada satu gambar. Ini adalah puzzle. Jigsaw puzzle. Ada gambar moon, a full moon. Kalau kita dapat gambaran yang kecil, cuman satu bagian, terus dikasih sama kita, it's all blue. Semuanya gelap. Bahkan ada beberapa bagian yang mungkin black. Pertanyaannya, what are you going to do about it? Kamu dapat bagian yang kamu gak ngerti, hitam aja semuanya. Kamu gak bisa lihat itu full moon unless semuanya udah jadi. Sering kali kita cuma dapat a fragment, bagian-bagian kecil, sama kayak Yusuf yang kemudian ada di situ. Dia gak ngerti waktu dia dapat fragmen-fragmen kecil itu. Promises remain promises if we respond incorrectly to the little black fragments, he said. Janji Tuhan hanya akan jadi janji Tuhan kalau kita nggak bisa respon dengan benar. Dan kalau dia kirim bagian-bagian yang menurut kita salah, tetapi menurut dia benar, ya kita nggak akan pernah bisa genapi. Kita tidak akan pernah bisa lihat dia menggenapi janji-janjinya.
Wah pastor, kok bisa ngomong gitu? Mari balik ke Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat yang pertama, di situ saya salah tulis. Ayat yang pertama, saya percaya ini ayat yang pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya. Baca sama-sama, yakni di tanah perjanjian itu di mana? Hah? Tanah perjanjian itu di Kanaan. Pertama kali Allah bilang kepada Abraham tentang tanah perjanjian, the promised land, is way, Genesis 12. Kejadian 12. Ini kejadian 39. Dia bilang ini dia udah tinggal di situ. Abraham itu sudah sempat nyampe dan Yakub sudah tinggal di Kanaan, sudah tinggal di tanah perjanjian. Dan kita ngomongin tentang tanah perjanjian ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, muter-muter 40 tahun. You know, the promised land will not be the promised land without Egypt. So you think Joseph is there because God hates him? No, Joseph was there because God's love the whole nation. Kau pikir, oh saya cuma terima fragmen yang bentuknya jelek, saya cuma dapat segala sesuatu yang orang lain kayak beruntung banget, saya kayak sial banget, kesialan demi kesialan, selalu hal yang buruk dan buruk dan buruk. Remember Joseph? Sebab ternyata ujungnya dia dipersiapkan untuk memberi makan seluruh bangsa. The promised land would not be a promised land without Egypt. Saya mau tutup dengan satu kesimpulan ini. The pressure of this life will shape the growth of your calling and character. Seringkali the growth is small. But make it significant. Siapa yang bisa bikin itu significant? You. It's not God. Sebab Tuhan akan kasih season yang sama mungkin buat kita semua. Tetapi kita yang bisa menentukan apakah season ini bisa jadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk buat kehidupan kita. Kita mau respon ini dengan baik atau dengan buruk. Karena inflasi, semua kena inflasi. Hidup susah, semua hidup susah. Cari rumah di Bali susah, semua juga sama. Gak ada yang beda. Hidup saya gak kayak yang pastor pikirin. Hidup saya juga gak kayak yang kamu pikirin. Sama. Tapi bedanya adalah bagaimana kamu meresponi segala sesuatu itu. Dan kemudian itu membuat kamu bertumbuh. Dan pertumbuhan yang sekecil apapun, it matters. Kejadian 50 ayat yang ke-20 bilang begini. Jauh Kejadian 50. Ceritanya udah lewat. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Yusuf bilang ini pada saudara-saudaranya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Siapa kita bisa tahu segala sesuatu? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Kita ini cuma bagian kecil dari sebuah karya Tuhan yang besar. Dan banyak protes. Mulai untuk bertanya, so what are you going to do about this? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mulai untuk bisa merespon dengan baik. Amin. Ini sama-sama kita bangkit berdiri. I want to pray for all of you. Tuhan, terima kasih untuk anugerah demi anugerah, kesempatan demi kesempatan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh belajar, kami boleh diperlengkapi, kami boleh mendengar bagian demi bagian firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa meresponi segala sesuatu dengan benar. Ajar kami untuk bisa peka mendengar suara Allah, mendengar suara Tuhan. Karena at the end of the day, what matters is about whether we do everything correctly atau kita mau lakukan segala sesuatu dengan apa yang kita pandang baik
Hamba berdoa untuk semua orang-orang yang hari ini hadir di tempat ini, supaya kami semua boleh melakukan apa yang baik dan benar, supaya kami boleh bertumbuh. Dan pertumbuhan itu walaupun kecil akan membawa segala sesuatu yang signifikan dalam setiap kehidupan kami, memberikan dampak yang besar dan penting. Berikan kami kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kami minggu-minggu ke depan, supaya kami boleh belajar untuk bisa menerima dan kemudian merespon segala sesuatu dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami bisa sama-sama belajar di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, apabila Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, bagikan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tadahkan tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus bersama-sama dengan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Kau akan terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Happy Sunday, church. God bless you all.